Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena telah begitu banyak Allah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan kalau kita mau menghitungnya, wa in ta'uddu nikmatallah, jika kita ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan pernah, sekali-kali kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat bimbingan dan suri tauladan beliau, kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengaji kitab tafsir surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan ke pengertian isti'adzah. Al-isti'adzah berarti permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setiap yang jahat. Al-i'adah atau permohonan pertolongan dalam usaha menolak kejahatan. Sedangkan al-yadu permohonan pertolongan dalam upaya memperoleh kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim berarti aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk agar ia tidak membahayakan diriku dalam urusan agama dan duniaku, atau menghalangiku untuk mengerjakan apa yang telah dia perintahkan, atau apa yang telah Allah perintahkan, atau agar ia tidak menyuruhku mengerjakan apa yang Allah larang, karena tidak ada yang mampu mencegah godaan setan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar menarik dan membujuk hati syaitan jenis manusia dengan cara menyodorkan sesuatu yang baik kepadanya hingga dapat berubah tabiat dari kebiasaannya mengganggu orang lain. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk memohon perlindungan kepadanya dari setan jenis jin, karena dia tidak menerima pemberian dan tidak dapat dipengaruhi dengan kebaikan. Tabiat mereka jahat dan tidak ada yang dapat mencegahnya dari dirimu kecuali Allah yang menciptakannya. Inilah maka yang terkandung dalam 3 ayat Al-Quran pertama, firman-Nya dalam surat Al-A'raf, Khuddil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Makna di atas berkenaan dengan muamalah terhadap musuh dari kalangan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yang zaghonnaka minasyaitoni
Nasku fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 200. Sedangkan dalam surat Al-Mu'min Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifuna wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbu ayyahdurun wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Tidaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Robku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada engkau ya Robku dari kedatangan mereka kepadaku. Surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Dan dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu fa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamimu wa ma yulaqqiha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adim wa imma yanzaghunaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu samiul alim. Innahu huwas samiul alim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan sesuatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Fussilat ayat 34 sampai 35. Dalam bahasa Arab kata syaiton berasal dari kata syatona yang berarti jauh. Jadi tabiat syaitan itu sangat jauh dari tabiat manusia, dan karena kefasikannya dia sangat jauh dari segala macam kebaikan. Ada juga yang mengatakan bahwa kata syaiton itu berasal dari kata syato atau terbakar karena ia diciptakan dari api. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kedua makna tersebut benar, tetapi makna pertama yang lebih benar. Menurut Imam Sibawayh, bangsa Arab biasanya mengatakan tasyaitona fulanun, jika fulan itu berbuat seperti perbuatan syaitan. Jika kata syaitan itu berasal dari kata syato, tentu mereka mengatakan tasyaito. Jadi menurut pendapat yang benar, kata syaitan itu berasal dari kata syatona yang berarti jauh. Oleh karena itu mereka menyebut syaitan untuk setiap pendurhaka, baik jin
manusia maupun hewan berkenaan dengan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwwasyayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'di zuhrufal qaul ghurura. Zuhrufal qaul ghurura. Zuhrufal qauli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran surat Al-An'am ayat 112. Dalam buku Musnad Imam Ahmad disebutkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarin, ta'udzu billahi minasyaitani insi wal jin. Faqultu awalil insi syayatin, qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan-setan jenis manusia dan setan-setan jenis jin. Lalu aku bertanya, apakah ada setan dari jenis manusia? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya. Sedangkan dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Dzar, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'as sholata al-mar'ata wal khimar wal qalbu al-aswadu. Faqultu ya Rasulullah, ma balul qalbi al-aswadi minal ahmari wal asfar? Faqala al-qalbul aswadu syaitan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dapat membatalkan sholat itu adalah wanita, keledai, dan anjing hitam. Kemudian kutanyakan, ya Rasulullah, mengapa anjing hitam dan bukan anjing merah atau kuning? Beliau menjawab, anjing hitam itu adalah syaitan. Kata ar-rajim berwazan fa'ilun atau subjek, tapi bermakna maf'ulun atau objek. Berarti bahwa syaitan itu terkutuk dan terusir dari semua kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Surat Al-Mulk ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi itulah tadi pengertian ta'awud atau isti'adzah. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang basmalah. Tetapi karena pembahasannya ini panjang, kayaknya tidak akan cukup waktunya, maka kita cukupin sampai di sini dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan tidak, meskipun sama-sama sepakat para ulama bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, karena memang ada dasarnya. Surat Al-Fatihah adalah surat yang 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sudah sempat saya singgung di pertemuan pertama. Tetapi mereka berselisih pandangan. Nah, nanti akan kita bahas secara detail terkait apakah bismillah termasuk ayat yang pertama atau tidak. Konsekuensinya, jika dia
ada perselisihan terkait ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Otomatis karena sepakat bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, maka pembagian ayatnya akan mengalami perbedaan. Jika Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat yang pertama, total 7. Kemudian bagaimana dengan mereka para ulama yang berpendapat bahwa lafadz basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah, sementara mereka berpendapat ayat Al-Fatihah itu 7 ayat, maka otomatis ada ayat yang oleh ulama yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama, itu akan dipecah menjadi satu ayat dipecah menjadi 2 ayat sehingga tetap menjadi 7 ayat. Jadi mungkin itu saja sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.